Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial mengenai pembuatan daftar isi yang tersedia di dalam Microsoft Word. Juga nanti saya akan menjelaskan tentang membuat daftar tabel atau daftar gambar juga menggunakan fasilitas yang tersedia di Microsoft Word. Nah, di sini saya sudah memiliki makalah tugas mata kuliah yang akan saya buat daftar isinya. Jadi makalah ini sudah tersedia cover, kemudian juga bab A, berita khusus bab A, kemudian B, C, pola organisasi, kemudian D, kemudian E, dan juga daftar pustaka. Nah, jadi kalau dilihat ini ada 5 halaman. Nah, sekarang saya akan membuat daftar isi untuk makalah ini. Nah, maka langkah yang pertama yang harus dilakukan untuk memudahkan nanti kita dalam bekerja, maka gunakan view, kemudian klik navigation panel ini. Klik navigation panel, nanti akan muncul dialog di sebelah kiri seperti ini. Nah, ini nanti akan memudahkan kita dalam bekerja. Kemudian yang kedua, gunakan juga fasilitas yang ini. Ini nanti akan saya jelaskan fungsinya apa saja. Nah, klik, maka nanti akan muncul simbol-simbol seperti ini. Jadi kalau ada simbolnya yang seperti ini, seperti huruf P terbalik, itu berarti di dalam tulisan kita ada enter. Jadi kalau kita coba contoh enter satu kali, maka dia akan muncul lagi simbol seperti itu. Kemudian kalau misalkan ini ada titik seperti ini, titik berarti dia ada spasi. Ini kalau misalkan kita spasi, maka dia nanti akan muncul titik 3 ya. Kemudian langkah selanjutnya yang harus dilakukan, karena di sini saya sudah melaksanakan penomoran, maka selanjutnya kita siapkan halaman untuk membuat daftar isi dan daftar tabel. Kita tulis di sini untuk daftar isi. Kemudian kita tulis juga untuk daftar tabel. Nah, daftar isi biasanya itu digunakan satu halaman. Daftar tabel juga biasanya digunakan satu halaman. Maka untuk memisahkan halaman secara cepat, kita gunakan layout, break, kemudian page. Nah, maka halamannya sudah terpisah antara daftar isi dan juga daftar tabel. Begitu juga daftar tabel, kita pisahkan dengan menggunakan break, kemudian page. Begitu. Jadi kita sudah punya halaman untuk daftar isi dan juga daftar tabel. Nah, selanjutnya penggunaan daftar isi itu harus menggunakan heading. Jadi kita kembali ke home. Nah, kita sekarang gunakan fasilitas heading. Nah, untuk daftar isi itu karena dia levelnya level pertama, maka menggunakan heading 1. Di sini ada heading 1, kita klik heading 1, maka muncul di sebelah kiri. Yang pertama itu daftar isi. Kemudian yang kedua juga daftar tabel. Daftar tabel juga level pertama, kita gunakan heading 1. Maka muncul nanti daftar isi, daftar tabel. Kemudian pendahuluan juga level pertama, kita klik. Nah, di sini muncul pendahuluan. Ini juga level pertama, kita klik. Nah, muncul di sebelah kiri. Yang C kita klik, juga muncul di sebelah kiri. Nah, ini ada angka 1. Karena 1 ini adalah sub dari C, maka ini levelnya menjadi level 2. Sehingga headingnya pun heading 2. Begitu. Kita klik. Ini juga sama heading 2. Ini juga sama heading 2. Yang keempat juga heading 2. Kemudian yang D itu levelnya kan sama dengan ABC, maka dia balik lagi ke heading 1. E juga sama di heading 1, dan juga daftar pustaka itu di heading 1. Maka nanti di sebelah kiri sudah muncul kotak dialog daftar isi, daftar tabel, begitu. Ini yang akan dijadikan daftar isi oleh kita. Nah, langkah selanjutnya
kita membuat daftar isinya. Caranya adalah dengan klik reference, kemudian pilih table of content. Nah, kita pilih ini. Maka sudah muncul nanti kontennya. Kita hapus saja. Nah, sudah muncul konten daftar isi. Daftar isi. Daftar isi itu nomor halaman 2, daftar tabel halaman 3, dan seterusnya sampai daftar pustaka. Nah, karena ini daftar isi warnanya biru, daftar tabel biru, belum kita perbaiki, maka perbaiki dulu dengan cara klik kanan ini di heading 1, kita perbaiki heading 1-nya, modify, misalkan kita gunakan hurufnya Times New Roman, ukurannya 14 untuk heading 1, kita ingin di bold misalkan, kemudian warnanya warna hitam. Nah, kemudian paragrafnya juga kita perbaiki, misalkan before-nya kita nolkan saja, spasinya single, cukup, kita oke dan oke. Kan nanti ini sudah kita perbaiki, jadi warnanya sudah hitam, sudah normal lagi. Kemudian ini juga pendahuluan sudah hitam dan yang lainnya juga sudah hitam. Nah, kemudian begitu juga dengan heading 2. Heading 2 juga kita perbaiki menggunakan Times New Roman untuk tulisannya, misalkan ini 15, kita juga ingin di bold, warnanya hitam, kemudian paragrafnya juga before-nya kita nolkan, klik OK, kemudian klik OK. Nah, nanti heading yang 2 pun yang ini nih ya, itu sudah rapi kembali, kemudian yang 3, 4 sudah rapi kembali, warnanya juga sudah sesuai. Nah, kita balik lagi ke daftar isi. Nah, kemudian biasanya, karena ini sudah ada nomor, antara cover dengan daftar isi itu biasanya beda nomor gitu. Biasanya cover itu tidak ada nomornya atau kosong nomornya. Maka untuk menghilangkan angka ini kita gunakan fasilitas, kita klik di sini, kemudian pilih layout, kemudian break. Nah, gunakan yang next page. Klik next page, maka nanti di sini akan muncul seperti ini. Section break next page. Nah, artinya bahwa halaman yang ini dengan yang halaman ini sudah terpisah page-nya, ya. Kemudian untuk menghilangkan angka satunya, kita klik 2 kali di sini. Klik different first page yang ini. Nah, klik. Nah, maka angka satunya hilang. Angka satunya hilang. Tetapi di sini masih ada angkanya. Jadi ininya menjadi angka 1. Sedangkan di di cover sudah tidak ada halaman lagi. Halaman. Nah, sudah selesai. Kemudian biasanya daftar isi itu bukan menggunakan halaman 1, tetapi menggunakan I. Kemudian daftar tabel itu I2. Nah, halaman sebetulnya biasanya dimulai dari pendahuluan. Maka antara daftar isi dan daftar tabel ke pendahuluan itu tentu beda halaman. Maka kita gunakan lagi fasilitas yang tadi. Kita klik di sini, pilih layout, kemudian break, kemudian kita pilih juga next page. Nah, ini juga berarti antara daftar tabel dengan pendahuluan itu sudah berbeda page. Nah, untuk merubah angka 1 ini yang di daftar isi, kita klik 2 kali di sini. Nah, kemudian nanti muncul kotak dialog seperti ini. Kita pilih page number, format page number. Kita number formatnya kita gunakan yang ini. Startnya dari I kecil. Nah, maka untuk daftar isi itu sudah
I gitu ya, daftar tabel I2. Nah, pendahuluan itu dimulai dari angka 1. Ini berarti sudah betul, sudah benar. Nah, kemudian selanjutnya ini kita betulkan karena daftar isi tadi masih halaman 2, daftar tabel halaman 3, dan sudah kita rubah halamannya begitu, nomor halaman. Kita klik kanan di sini, kemudian update file, kemudian update page number only. Kalau update entire table berarti tulisannya juga berganti nanti. Kalau misalkan ada yang harus kita ubah, tapi kita hanya merubah halamannya saja. Sehingga kliknya yang atas. Klik OK, maka di sini sudah berubah. Daftar isi I, daftar tabel I2, pendahuluan 1 dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita akan membuat daftar tabel. Nah, ada tabelnya di sini. Nah, tentang aliran filsafat. Maka tabelnya kita klik, kita hapus dulu yang ini ya. Dulu kita buat ulang. Kita klik tabelnya blok, itu ada tombol seperti ini, kita klik blok. Kita pilih reference, kemudian insert caption. Nah, ini di sini fasenya ada equation, figur, tabel. Nah, karena kita menggunakan bahasa Indonesia, tabel gitu ya, ini tabel. Kita pilih new label, kita buat label baru, misalkan tabel. Klik OK, maka nanti akan berubah menjadi tabel di sini. Nah, ini tabel pertama, tabel 1. Ini menjelaskan tentang apa? Misalkan tentang aliran filsafat. Maka kita tulis aliran filsafat. Nah, posisinya di mana? Ini ada dua, ada above, ada below. Kalau above itu di atas, below itu di bawah. Nah, biasanya tabel itu judulnya itu di atas, maka kita pilih above. Kemudian klik OK. Maka di sini muncul tabel 1 aliran filsafat. Kita rubah dulu jenis huruf dan sebagainya. Misalkan ini kita tidak perlu dimiringkan, menggunakan Times New Roman 12 hurufnya, kemudian warnanya hitam. Nah, maka akan muncul seperti ini tabel aliran filsafat. Kita simpan di tengah. Kita dapatkan. Nah, maka tabel 1 itu tanggal yang filsafat. Ini sudah ada tabelnya, sudah ada judulnya, kita tinggal buat daftar tabelnya. Daftar tabel karena tabelnya cuma 1. Kemudian untuk memunculkan kita pilih insert table of figure. Diklik ini, kemudian kita pilih caption labelnya. Tadi kita menuliskan tabel, kita pilih yang tabel. Kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul tabel 1 aliran filsafat. Untuk gambar juga sama gitu ya, menggunakan caption, memunculkan insert table of figure. Untuk gambar juga sama, caranya seperti itu. Nah, kemudian untuk melihat apakah sudah rapi atau belum, kita hilangkan centangnya. Nah, akhirnya sudah jadi. Daftar isinya juga sudah lengkap begitu, kemudian daftar tabelnya juga sudah lengkap. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.